Oke, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, ini baru aja usai pertandingan Inter Miami menghadapi Barcelona dalam rangka tur pramusim ya bagi FC Barcelona. Nah, gol pertama Barcelona dicetak oleh Aubameyang di menit 19, kemudian Rafinha di menit 25, Ansu Fati menit 41, Gavi menit 55, Memphis Depay menit 69 dan Dembele menit 70. 6-0 Barcelona menang. Kalau kita bicara tentang friendly match, tur pramusim, uji coba, tentunya kita nggak usah terlalu melihat hasil skor yang telak. Kalau misalnya kita mau lihat hasil skor yang telak-telak, lebih bagus lawan Llanelli FC, kemudian melawan misalnya tim-tim yang ada di ataupun tim-tim yang kualitasnya jauh banget dari sisi Barcelona. Tentunya salah satu hal yang perlu kita lihat selama tur pramusim yaitu bagaimana tingkat permainan yang dimiliki oleh suatu tim. Nah, in the case yaitu FC Barcelona. Apa yang baru dari FC Barcelona? Apa perubahan yang baru dari FC Barcelona dan beberapa pemain yang dimainkan oleh FC Barcelona di pertandingan kali ini? Di situ dulu teman-temannya. Sebab kenapa? Karena suka tidak suka masih ada kok orang-orang yang mengagung-agungkan hasil akhir di pramusim. Misalnya ada pertandingan 9-0, 10-0, 11-0, itu yang dilihat. Mungkin nggak secara dibahas substansi terkait tentang permainan. Apakah sama ataukah bagaimana? Karena kalau kita lihat Inter Miami menghadapi Barcelona, ada salah satu momen, teman-teman, pemain Inter Miami dari sisi blocking, interception, 1 lawan 1 ya pun nggak niat banget. Nggak niat dalam tanda petik ya teman-teman. Ingin melakukan press ataupun tempelan ataupun penutupan tapi nanggung-nanggung. Ketika mereka ingin melakukan blocking pun angkat kakinya untuk melakukan antisipasi terhadap bola crossing yang dilakukan oleh pemain FC Barcelona pun setengah-setengah. Nah, inilah dia arti dari sebuah friendly match ataupun tur pramusim untuk melihat seberapa optimal fisik pemain ataupun pemahaman organisasi taktik yang sudah dilatih sebelum menghadapi pramusim ini, teman-teman. Oke, kita bahas poin pertama. Ini penting, teman-teman. Kalau misalnya ada perubahan, pasti aku buat analisis taktiknya. Nah, berhubung poin pertama yang akan aku bahas, shape FC Barcelona ketika melakukan penyerangan, kan di atas kertas Barcelona gunakan pola 4-3-3. Di belakang ada Ter Stegen, Des di kanan, Christensen, Eric Garcia, Balde, 4 back di belakang, 3 pemain di tengah, ada Nico sebagai DMF, kemudian Frank Kessie sebagai box to box, kemudian ada Pedri Gonzalez, kemudian Rafinha di winger kanan nomor 22, Auba 17, Ansu Fati 10 di depan. Oke, kita bicara poin pertama, shape attacking FC Barcelona. Ini sering banget kebentuk karena Inter Miami kan defense-nya terlalu barbar banget, bertahan banget. Shape attacking FC Barcelona, ya 2-3-5. Apakah ada perubahan musim lalu sama musim ataupun pramusim yang dihadapi oleh FC Barcelona? Enggak terlalu banyak perubahan dari sisi shape attacking. Sampai situ jelas dulu ya teman-teman ya. Karena 2-3-5 kerap juga dilakukan oleh FC Barcelona di musim lalu. 2-3-5, 3-2-5, ataupun beberapa momentum menggunakan pola 3-4-3. Hal-hal tersebut dilakukan oleh Xavi Hernandez. Nah, yang poin kedua, yang membuat perbedaan 2-3-5 musim lalu sama pramusim ini, walaupun hanya menghadapi Inter Miami, teman-teman, aliran bola itu lebih cepat saat fase build up. Nggak terlalu lama memberikan passing kiri, balikkan kanan, balikkan lagi ke belakang, kemudian sudah masuk ke kanan, balikkan lagi ke belakang, balikkan lagi ke kiri, terus putar-putar seperti itu. Nah, sekarang lebih progresif untuk melakukan passing-passing ke depan. Progresifnya pun lebih berani untuk bermain di tengah. Memang lini tengah dari Inter Miami di momen ini seperti yang aku sampaikan di awal tadi, nggak rapat, padu, dan padat. Konsep dari compact defense yang salah satu yang perlu kita pahami, teman-teman, selain daripada bagusnya organisasi, ada 3. Yang pertama, rapat, padu, dan padat. 3-3 ini, teman-teman, jarang dijumpain bagi Inter Miami, khususnya rapat lah. Dari tengah itu banyak banget celah-celah yang bisa diekspos oleh pemain-pemain FC Barcelona. Lagi, ini kan pramusim. Tentunya nggak bisa kita jadikan tolak ukur. Tetapi dari sisi permainan bisa kita lihat bagaimana yang diinginkan oleh Xavi di Barcelona ataupun yang memimpin pertandingan ini tadi, Oscar Hernandez dari abangnya Xavi Hernandez ya teman-teman ya. Oke, itu udah poin kedua teman-teman. Yang ketiga, tanpa bola
Ini juga perlu kita pahami. Tanpa bola, Barcelona bersama pertandingan ini coba melakukan pressing-pressing secara unit. Apakah ini mengalami perubahan? Tidak. Karena beberapa pertandingan musim lalu, Xavi juga sudah melakukan pressing secara unit. Nah, indikasinya bagaimana, Bang? Nah, kan dulu pernah aku lakukan analisis taktik Napoli menghadapi Barcelona di Europa League ya teman-teman ya. Nah, disitulah salah satu pressing unit yang dilakukan oleh FC Barcelona. Di momen ini, pressing unit dilakukan oleh FC Barcelona dan membuat Inter Miami memang secara kualitas cepat panik sehingga bola yang dikuasai oleh Inter Miami ya otomatis cepat hilang. Itu salah satu yang salah satu tujuan dari dilakukan pressing. Yang pertama, ganggu lawan ketika menguasai bola. Yang kedua, teman-teman, rebut bola. Yang ketiga, buat lawan itu untuk cepat-cepat melakukan long ball ke depan. Karena situasi long ball itu 50-50. Bisa pemain Barcelona yang menang, bisa pemain lawan yang menang. Oke, itu 3 tujuan kurang lebih dari prinsip pressing. Kemudian, yang keempat, teman-teman, pemain-pemain tengah lebih berani untuk bermain di area-area tengah, area-area sempit. Khususnya Franck Kessie, box to box, teman-teman. Dari bawah, kadang jemput bola, kemudian masuk ke depan, sampai dalam kotak penalti, teman-teman. Ada salah satu momen aku melihat Franck Kessie bahkan quote and quote jadi striker di depan, kemudian Auba agak turun ke bawah. Artinya itu permainan-permainan posisi. Permainan-permainan posisi itu salah satunya kunci yang penting yaitu pemahaman. Oke, itu yang dilakukan beberapa momen dilakukan oleh Kessie dan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan ada juga berseliweran lah ya teman-teman yang membanding-bandingkan antara pemain A, B, C, D, E, bahwa inilah itulah Kessie tahu gaya bermain Xavi, Iniesta, Kessie tahu Kessie ini the next Xavi ini itu nggak usah lah, nggak usah kayak gitu teman-teman, karena banyak loh aku beberapa kali jom dengan pemain sepak bola. Malah itu membebankan pemain itu ketika dilakukan perbandingan the next inilah, the next itulah, the next itulah. Entah kenapa ya, hal-hal itu sering kita jumpai, tetapi itu kan pendapat, tetap harus kita hargai. Namanya juga negara demokrasi kalau kita di Indonesia. Kemudian Nico, teman-teman, menjadi salah satu hal yang disorot lagi. Karena dia bagus, disebutlah passingnya bagus, gaya-gayanya seperti Sergio Busquets. Memang kenyataan seperti ini. Ketika fase build up, teman-teman, coba kalian perhatikan, nonton ulang. Dua di belakang itu, Eric Garcia, Christensen, selalu tuh membentuk movement triangle. Jadi segitiga tuh antara Christensen, Garcia sama Nico membentuk segitiga. Itu namanya positional struktur. Sehingga ketika ingin menjembatani dari bawah, tengah hingga depan, ada nih salah satunya yang menjembatani yaitu Nico Gonzalez. Beberapa momentum iya dia sangat bagus untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini perlunya jam menit bermain untuk pemain-pemain muda agar lebih optimal. Nah, lagi pula kalau dari sini juga Inter Miami kan nggak konstan untuk melakukan pressing sehingga Nico pun nggak ada begitu banyak yang memberikan kesulitan bagi dirinya saat mensirkulasikan bola. Kalau kita lihat Busquets kan sudah terlatih ketika dalam keadaan dia di press, Busquets tetap dalam keadaan tenang. Nah, Nico ini hal-hal seperti itu masih perlu kita tunggu, teman-teman, untuk Nico. Kemudian di babak kedua, Frenkie de Jong, teman-teman, lebih bermain di center back. Lebih menahan bola lah ya. Lalu ini aku kaitkan sama Konde. Frenkie de Jong kan lebih dominan dimainkan di belakang. Kuat ngontrol bolanya, kuat menahan bolanya, holding the ball-nya kuat banget. Konde pun memiliki tipikal seperti itu. Kuat megang bola, drive bolanya penting. Nah, kalau aku lihat dari hasil interview post-match ini, teman-teman, Inter Miami menghadapi Barcelona, Oscar Hernandez katakan nih, Christensen itu bagus dan cepat untuk bawa bola. Oke, kenapa Frenkie de Jong digeser ke back? Frenkie de Jong kuat megang bola dan bagus drive bola ke depan. Kenapa Konde yang rumor-rumorkan ingin dibeli Xavi itu udah diakui ya, Fabrizio Romano, teman-teman, akan menargetkan Konde lagi. Konde pun memiliki hal demikian.
bagus pegang bola, drive ke depannya bagus. Back kan sekarang modern, bagus menguasai bola, ball playing defender, bagus teman-teman. Nah, mengapa juga Chelsea beberapa momen ingin membeli Konde? Karena kan dia sistem 3 back. Bagi Chelsea, Chelsea butuh yang namanya pemain-pemain yang tipikalnya holding the ball, kuat dalam bola, penguasaan bola, kemudian dia bawa bola ke depan. Itu yang dibutuhkan dalam sistem yang dimiliki oleh Thomas Tuchel. Hal itu sudah hilang di Chelsea. Rudiger udah hilang, Christensen udah hilang. Oke, itulah tipikal-tipikal mengapa salah satunya di momen ini Xavi meletakkan kurang lebih ya Frenkie de Jong di lini belakang, karena lihat aja beberapa kali dia drive masuk ke setengah, melewati setengah area tengah dari garis teman-teman, karena memang kekuatan dari Frenkie de Jong. Hal itu juga yang diinginkan Erik ten Hag. Kan dia udah sampaikan Erik ten Hag bahwa dia butuh holding the ball, pemain yang kuat dalam menguasai bola. Tentunya harus pemain yang berkualitas tinggi. Nah, kejadian kemarin ketika Crystal Palace menghadapi Man United, kan ada salah satu kata-kata yang nggak enak ya dikeluarkan oleh Erik ten Hag terhadap pemain dari MU, yaitu Charlie Savage teman-teman. Ketika build up yang dilakukan oleh De Gea, seharusnya central defensive ataupun DMF ya, defensive midfielder dari MU, Charlie Savage ini bermain terlalu ke dalam, maksudnya ke depan. Nah, harusnya ada yang menjemput bola. Nah, hal itu tidak dipahami oleh Charlie Savage sehingga keluarlah kata-katanya live teman-teman di televisi, FUCK terhadap pemain United, yaitu Charlie Savage teman-teman. Itu viral banget tuh. Nah, itulah salah satu yang dibutuhkan oleh MU juga. Mengapa banyak sekali rumor sekarang Frenkie de Jong dikaitkan dengan MU. Kemudian ada lagi beberapa pemain Memphis Depay, visi misinya memang gila teman-teman, tapi nasibnya memang Auba ada, kemudian Lewandowski udah datang lagi, membuat posisinya juga sulit untuk menjadi striker utama. Ya, untuk winger ataupun second striker bisa menjadi opsi bagi dirinya. Tentunya di posisi itu pun ada Ansu Fati, ada Rafinha teman-teman. Banyak penuh, jadi agak sulit. Semoga yang terbaik untuk Memphis Depay teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, yang aku apresiasi dari ini semua yaitu gerakan-gerakan tanpa bola yang sering dilakukan oleh pemain-pemain FC Barcelona. Itu salah satu hal yang penting untuk melihat bagaimana kemampuan pemain tersebut untuk bereaksi terhadap terhadap situasi permainan yang dilakukan Barcelona ketika sedang menguasai bola. Good job untuk Barcelona teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Dan ada salah satu yang ingin aku sampaikan teman-teman. Kan banyak nih beberapa kali yang menghujat, membuli, ya bukan lagi mengkritik lah ya, terhadap Ricky Puig, kemudian Nico sempat dikritik juga, bukan dikritik lagi, dibully, dihujat dan lain sebagainya teman-teman. Kenapa dia ini bisa masuk Barcelona dan pemain-pemain muda lainnya di Barcelona teman-teman. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu teman-teman, aku ikut seminar internasional terkait tentang talent scouting yang dilakukan oleh pembinaan usia dini ataupun di tim-tim reserve-nya ataupun misalnya tim B, tim C dan lain sebagainya teman-teman. Bagaimana proses di Eropa sana pemain-pemain tersebut bisa dimasukkan ke tim utama. Nah, itu ternyata dibuat nanti raport pemain tersebut A, B, C, D, E, dibahaslah kemampuan-kemampuannya. Nah, kemudian dari hal tersebut diberi laporan kepada direktur olahraga yang berkaitan teman-teman. Kemudian pelatih kepala dari pelatih A akan menilai teman-teman apakah ini layak setelah mendapatkan laporan. Oke, dia lihatlah laporan ini bagus banget nih pemain-pemain ini. Kemudian dia ambillah ke tim utama teman-teman. Kemudian ketika bermain di tim utama nggak sesuai dengan laporan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pertama, terkait tentang mental. Itu yang paling penting. Ini beberapa kali yang aku tanya kepada pelatih, kenapa pemain muda bagus, kemudian di seniornya ketika bermain nggak begitu bagus. Mental. Kedua, adaptasi. Hal-hal tersebut harus bisa dimiliki oleh pemain-pemain muda tersebut. Dan yang paling terpenting, menit bermain. Itu sih yang paling penting di antara semua. Menit bermain. Gimana mau mengelola mental kalau misalnya menit bermain aja nggak ada. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.